Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian, mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan keberkahan ilmu, dan juga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah untuk terus bisa istiqomah di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan kali ini untuk pembahasan kita akan membedah buku Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti kita akan mengkhususkan pada pembahasan apa saja yang selama ini perlu diluruskan dari ibadah siam atau ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi nanti pada poin-poin nanti akan kami jelaskan dari buku ini ya, mengenai kesalahan-kesalahan pada bulan Ramadan. Namun diambil dari buku ini, dan sebenarnya ada pembahasan khusus dari pembahasan panduan Ramadan yang kami susun, tidak ada pada buku Ramadan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di pembahasan yang lain. Namun kita nanti akan mengupas dari buku ini, ya, ingin meluruskan kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama dengan sholat, kita diperintahkan untuk menyesuaikan sholat dan ibadah kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kalau sholat kita ingin sesuaikan dengan tuntunan Nabi, maka demikian juga dengan ibadah siam, demikian juga dengan ibadah puasa, hendaklah juga kita bisa menyesuaikan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya dalam masalah sholat, Nabi SAW itu mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian itu melihat aku itu sholat. Sedangkan ibadah siam, ibadah puasa juga sama halnya seperti ini. Dan dalam ayat yang sifatnya umum dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang Rasulmu itu larang maka tinggalkanlah hal itu. Nah, sekarang kita akan lihat dari masalah keutamaan bulan Ramadan terlebih dahulu. Dari halaman 1 kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan nantinya yang kita harap-harap, yang kita nanti-nanti, dan bahkan sudah ada persiapan-persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Namun intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki amalan khusus, termasuk yang tersebar di tengah-tengah kita. Kita kadang dapat lewat pesan-pesan singkat, lewat WhatsApp, lewat Facebook dan yang lainnya, untuk bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Dibawakan riwayat-riwayat tentang hal ini juga. Namun riwayat itu tidak benar. Kalau ada hadisnya hadis yang bermasalah, dan tidak ada ritual khusus seperti itu. Yang ada kalau salah ya minta maaf. Namun tidak jadi ritual khusus harus ketika mau masuk bulan Ramadan atau mau Idul Fitri Atau bahkan ada yang dapat SMS rutin tiap bulan juga ada.
dengan baca zikir-zikir tertentu atau baca surat-surat tertentu ketika di awal-awal bulan. Ini kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan atau masuki bulan Ramadan tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian ada juga yang punya keyakinan-keyakinan. Kalau masyarakat Jakarta kayaknya tidak seperti ini. Punya keyakinan harus dalam keadaan bersih. Istilahnya mandi besar dulu atau istilahnya keramasan dulu ketika mau masuki bulan Ramadan. Maka nanti ada yang diistilahkan dengan istilah padusan misalnya atau semacam itu, dengan ritual mandi di sungai atau mandi di tempat-tempat tertentu, di telaga misalnya, dan itu kadang mandi sambil bareng dengan lawan jenis alias ikhtilat. Dan ini juga tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Yang jelas kalau masuki bulan Ramadan, kalau wanita, kalau memang dalam keadaan haid, maka dia tidak bisa berpuasa. Nanti kita akan lihat pembahasannya. Namun kalau dalam keadaan suci, maka tidak ada tuntunan untuk mandi. Begitu juga kalau baru suci dari haid, ketika memasuki tanggal 1 Ramadan, baru nanti dia diperintahkan untuk mandi. Nah, seperti ini yang perlu dipahami. Juga ada lagi yang punya ritual khusus lagi di bulan Sya'ban seperti ini, masuki bulan Ramadan dengan mengkhususkan ziarah kubur. Orang Jakarta istilahkan apa? Kalau orang Jawa itu bilang nyadran, nyekar. Istilah nyekar juga. Istilah nyekar juga sama. Iya. Seperti itu tidak ada tuntunan. Ketika itu dibacakan Yasin misalnya di kuburan, atau dibacakan zikir-zikir tertentu juga, atau ada sholawatan tertentu yang dibaca. Yang diantara maksudnya adalah kirim pahala kepada orang mati juga di situ tujuannya. Ini juga tidak ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaitannya sebelum masuki bulan Ramadan. Adanya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Nabi SAW ketika masuki bulan Ramadan, beliau melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Alias melakukan puasa di sini adalah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Berapa hari yang dilakukan terserah, makin banyak lebih bagus. Hari yang dipilih hari apa saja bebas juga. Mau pilih Senin Kamis boleh, mau pilih dengan cara puasa Daud boleh, mau puasa pada mayoritas hari yang ada juga boleh. Mau puasa pada mayoritas hari yang ada juga boleh. Yang jelas tidak sebulan penuh. Terus adakah larangan pada bulan Sya'ban ini puasa setelah pertengahan dari bulan Sya'ban? Ini sekarang sudah tanggal berapa? 21 ya ibu ya. Bapak ya betul ya. 21 dari bulan Sya'ban. Berarti sudah lebih daripada separuh Sya'ban. Ada hadis, nanti silahkan yang punya kitab Riyadhus Shalihin bisa dilihat nanti di pembahasan kitab Al-Fadail tentang pembahasan puasa setelah separuh Sya'ban. Nabi SAW itu mengatakan tidak boleh melakukan puasa setelah separuh Sya'ban. Namun diberi catatan, puasa setelah separuh Sya'ban, yang pertama para ulama kritisi hadisnya. Sebagian mengatakan hadisnya bermasalah. Namun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Pemahaman yang kedua, hadis ini sudah mansukh, alias hukumnya sudah dihapus. Pemahaman yang ketiga, tetap masih boleh berpuasa setelah separuh Sya'ban, karena hadis larangan tadi bertentangan dengan hadis yang Nabi SAW mengatakan janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. Saya ulang, dilarang jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sebelumnya. 1 atau 2 hari puasa sebelumnya. Ini masih H- berapa? H-10. Berarti masih lebih daripada 1 atau 2 hari sebelumnya. Berarti masih boleh.
Namun kalau 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tidak. Kecuali kata Nabi SAW kalau kalian punya kebiasaan puasa. Contoh misalnya ini nantinya diperkirakan bulan Ramadan dimulai hari Sabtu besok. Ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu nanti tanggal 27. Insya Allah dalam kesempatan tahun ini tidak ada khilaf. Tidak ada beda puasa. Ditetapkan hari Sabtu misalnya, H-1-nya Jumat ya. H-2-nya hari Kamis. Misalnya Bapak Ibu ada yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka silakan puasa pada hari itu, tidak masalah karena masih punya kebiasaan puasa. Atau misalnya ada waktu mungkin puasa ada yang dimulai hari Jumat, berarti H-1-nya hari Kamis, maka masih bisa puasa juga ketika itu kalau masih punya kebiasaan puasa. Nah, hadis ini menunjukkan tadi masih bolehnya berpuasa setelah separuh Sya'ban, dikarenakan Nabi cuma melarang puasanya 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Yang dilarang itu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, sehingga tidak ada masalah untuk berpuasa setelah separuh dari bulan Sya'ban. Di samping itu alasan yang lainnya, Nabi SAW itu menyatakan atau diceritakan Nabi SAW itu banyak puasanya pada bulan Sya'ban. Berarti kalau dikatakan banyak, hampir mayoritas hari. Kalau mayoritas hari disebut berarti harus lebih daripada separuh Sya'ban Nabi SAW itu lakukan. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa tidak ada masalah berpuasa setelah separuh Sya'ban. Jadi persiapannya puasa Sya'ban seperti itu tujuannya, untuk persiapan bulan Ramadan. Ibaratnya kata para ulama, sebelum Ramadan itu bulan Sya'ban, setelah Ramadan bulan Syawal. Ibaratnya itu seperti kata Ibnu Rajab, seperti sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ya, seperti sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kita punya sholat 5 waktu, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ada yang cuma ada qobliyah saja, yaitu qobliyah apa? Subuh ya, cuma ada qobliyah saja. Kemudian ada yang qobliyah ba'diyahnya ada, yaitu sholat zuhur. Sebelum zuhur bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian asar ada nggak qobliyahnya? Ada. Namun sebagian ulama tidak masukkan dalam rawatib. Boleh kerjakan 2, boleh kerjakan 4. Kalau 2 berdasarkan hadis umum, kullu azanaini sholatun. Setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat. Maka masih boleh 2 rakaat minimalnya. Atau bisa lakukan 4 berdasarkan hadis Rasulullah SAW dikatakan, Rasulullah SAW itu menyatakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Praktek Rasul praktekkan 4 rakaat ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun kalau dilakukan 4 sekaligus, sholatnya sah. 4 sekaligus tidak pakai tahiyat awal, sholatnya sah. Ba'diyah asar ada atau tidak? Ba'diyah asar ada atau tidak? Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah asar 2 rakaat. Disebutkan oleh Aisyah, disebutkan juga oleh Ummu Salamah. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah asar 2 rakaat. Namun penjelasan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mereka sebutkan bahwasanya yang dimaksud itu jadi kekhususan Nabi SAW. Atau kata Nabi SAW itu cuma Nabi SAW mengganti sholat rawatib zuhur yang tidak sempat beliau lakukan. Kesimpulannya, kalau tidak dengan alasan itu, maka tidak perlu melakukan sholat sunnah ba'diyah asar. Namun kalau kita masuk setelah asar, masih boleh sholat sunnah yang punya sebab. Ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti dikatakan oleh Imam Nawawi. Masih boleh setelah asar itu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Masih boleh setelah asar kalau terjadi gerhana, sholat kusuf.
sholat gerhana, masih boleh sholat wudhu, sholat sunnah wudhu ketika setelah asar. Ini masih dibolehkan karena sholat yang punya sebab masih boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Dikarenakan alasan dari Imam Nawawi, beliau sebutkan karena Nabi SAW masih sempat melakukan sholat ba'diyah tadi atau sholat rawatib zuhur, beliau ganti setelah asar. Padahal setelah asar tidak boleh sholat sunnah. Namun karena itu punya sebab, ini jadi alasan ulama Syafi'iyah, setiap sholat sunnah yang punya sebab, diingat kaidahnya, setiap sholat sunnah yang punya sebab masih boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Apa saja waktu terlarang untuk sholat? Ada berapa waktu? Ada berapa waktu? Hafal enggak? Singkatnya 3, panjangnya 5. Mau singkat apa yang panjang? Ya, yang panjang yang 5. Taib. Yang 5. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Matahari terbit sampai matahari meninggi. Matahari terbit sampai matahari meninggi. Matahari meninggi, ingat, diberi catatan 15 menit setelah matahari terbit. Ya sebenarnya sekitar 12 menit gitu kata Syekh Al-Munajjid. Taruhlah 15 menit hati-hatinya. Dan matahari meninggi itu Bapak Ibu-ibu sudah boleh mulai sholat duha. Di Jakarta matahari terbit jam berapa? 5 berapa? 5.50 kalau tidak salah. Kalau di Jogja 5.41. Harus beda 10 menit lah dengan sini. Ya, 5.50. Ditambah 15 menit. Jam 6 lewat 5 sudah boleh sholat duha. Jadi nggak mesti tunggu jam 7, enggak. Nggak mesti tunggu jam 8, enggak. Mulai jam 6 lewat 5 tadi sudah boleh sholat duha. Waktu yang ketiga, ketika matahari di atas kepala sampai matahari tergelincir ke barat. Waktu terlarang yang keempat, setelah asar sampai matahari akan tenggelam. Yang kelima, akan tenggelam itu bisa di dalam kurung matahari menguning. Karena kan mau turun-turun, itu kan kuning dulu. Kemudian yang kelima, ketika matahari akan tenggelam atau menguning sampai tenggelam sempurna. Nah, disebutkan dalam hadis, ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, itu muncul 2 tanduk setan. Sehingga dilarang sholat ketika itu. Di antara pemahaman para ulama, dikarenakan saat itu orang-orang kafir ada yang sujud pada matahari. Sehingga kita tidak boleh meniru orang kafir yang seperti itu. Sehingga sholat di waktu tersebut tidak dibolehkan. Kemudian qobliyah maghrib ada atau tidak? Qobliyah maghrib ada, namun tidak masuk rawatib. Nabi SAW itu katakan shallul qoblal maghrib. Beliau ulang lagi. Kemudian Nabi SAW katakan liman sya'a, silakan lakukan sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib, namun bagi siapa yang mau. Kalau nggak mau nggak masalah. Kemudian ba'diyah maghrib ada tidak? Ada, masuk rawatib 2 rakaat. Kemudian ada anjuran sholat antara maghrib sampai isya dikenal dengan sholat awabin. Hadisnya dhaif. Jadi tidak ada istilah sholat awabin untuk maghrib dan isya. Mau lakukan sholat ketika itu boleh silahkan. Namun kalau sholat awabin yang tepat istilah untuk sholat duha. Sholat duha nama lainnya sholat awabin.
Awabin itu artinya orang yang kembali tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Qobliyah Isya ada? Qobliyah Isya ada, tidak masuk rawatib, boleh kerjakan 2 rakaat. Ba'diyah Isya ada, masuk rawatib. Dan ketika itu mau disambung dengan sholat witir langsung boleh. Ada pendapat dari Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghaya wa Taqrib, beliau sebutkan setelah Isya boleh langsung nyambung dengan sholat witir. Bagi yang khawatir nanti tidak bangun malam untuk tutup dengan witir. Berarti rawatib kesimpulannya ada 12. 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian kalau zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur. Ba'diyahnya 2 rakaat ba'diyah zuhur. Itu sudah berapa berarti? Sudah 8. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lalu ba'diyah isya 2 rakaat. Totalnya berapa? 12. Disebutkan dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah, siapa yang rutin jaga 12 rakaat ini dalam sehari, kata Nabi SAW, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dan yang perlu diberi catatan penting, yang perlu dijaga dari sholat sunnah rawatib yang ada tadi, sholat sunnah qobliyah subuh. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika safar pun Nabi SAW tetap menjaga sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Kita kembali tadi, puasa Sya'ban itu ibaratnya seperti qobliyah. Puasa Syawal itu ibaratnya seperti ba'diyah. Jadi ibaratnya puasa Sya'ban seperti untuk persiapan masuk ke bulan Ramadan. Maka disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Lataiful Ma'arif. Ini saya nggak tahu ini ada terjemahan atau tidak. Namun ini kitab ini berisi pembahasan fikih dan pembahasan tazkiyatun nufus yang kaitannya dengan Ramadan dan amalan dalam setahun. Karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya belum tahu terjemahannya ada atau tidak. Jadi kita kembali tadi, puasa Sya'ban itu ibaratnya seperti sholat qobliyah, yaitu untuk persiapan masuki bulan Ramadan. Adapun kalau kita lihat dari hal-hal yang perlu diluruskan di sini, kita mulai dari keutamaan bulan Ramadan. Lihat di halaman ketiga. Di situ ada disebutkan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Namun lihat isi hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'an minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah di setiap hari itu akan membebaskan seorang dari api neraka di bulan Ramadan. Dan setiap orang di bulan Ramadan itu punya doa yang mustajab yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Pada kalimat yang terakhir menunjukkan bulan Ramadan itu waktu terkabulnya doa. Kapan waktunya? Pokoknya 24 jam. Karena tidak disebutkan di sini secara khusus. Mau berdoa di siang hari itu juga waktu terkabulnya doa. Apalagi dalam keadaan puasa, dalam keadaan perut kosong, lebih didengar doanya lagi. Kemudian ditambahkan lagi malam harinya lagi, ditambahkan lagi ketika itu ada sepertiga malam terakhir, tambah lagi mustajabnya doa ada ketika itu. Nah, yang saya ingin luruskan di sini ada pemahaman seperti ini, bulan Ramadan dibagi 3. Ya. 10 hari pertama itu apa? Sepuluh hari pertama apa? 10 hari kedua apa? 10 hari ketiga apa? 10 hari pertama itu mendapatkan berkah. 10 hari kedua itu mendapatkan maghfirah. 10 hari ketiga itu dibebaskan dari api neraka. Betul enggak di sini? Kalau saya salah diluruskan. Ya, seperti ini ya. Saya sudah lupa hadisnya. Hadis ini hadis yang bermasalah. Dari sisi sanad itu hadisnya bermasalah.
Dan makna yang benar, coba lihat kalimat yang dibacakan dalam hadis nomor 4 tadi. Setiap harinya, setiap orang itu dibebaskan dari api neraka. Berarti selama sebulan penuh. Berarti selama sebulan penuh setiap orang dibebaskan dari api neraka. Ini jadi dalil bahwasanya seluruh hari bulan Ramadan kita tidak bagi seperti tadi. Walaupun nanti di hari-hari terakhir memang lebih utama. Namun yang jelas seluruh hari dari bulan Ramadan itu adalah hari pembebasan seseorang dari api neraka. Seluruh harinya. Dari hari pertama sampai terakhir. Di situ juga ada ampunan juga ada. Karena otomatis orang dibebaskan dari api neraka berarti dapat ampunan Allah. Juga berarti ada berkah. Sehingga kesimpulannya seluruh hari bulan Ramadan itu penuh berkah, penuh ampunan, dan dibebaskan dari siksa neraka. Nah, itu yang ingin diluruskan yang pertama. Bahwasanya seluruh hari bulan Ramadan itu penuh ampunan, penuh keberkahan, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian kita lihat tentang masalah hukum puasa Ramadan. Lihat ke halaman ke-11. Saya jelaskan dulu pengertian saum atau siam. Puasa itu bahasa Arabnya saum. Atau disebut juga dengan siam. Kalau yang dibahas di sini, hukum puasa Ramadan itu wajib. Lihat, bagi setiap muslim yang balik, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim, tidak bersafar. Dalil wajibnya kita sudah biasa dengar, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari dalil ini kesimpulannya, umat sebelum Islam punya amalan puasa atau tidak? Dari ayat ini Al-Baqarah 183, ada amalan puasa atau tidak? Ada amalan atau tidak, Bapak? Ada amalan puasa atau tidak umat sebelum Islam? Umat sebelum Nabi Muhammad? Ada? Kalimatnya yang mana? Diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa ada di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun ingat, syariatnya sama disebut puasa, namun nanti cara melakukannya bisa berbeda. Contoh diantara perbedaannya, dan ini jadi perbedaan puasanya ahli kitab dengan puasanya orang muslim, contohnya pada pensyariatan makan sahur. Perbedaannya salah satunya pada pensyariatan makan sahur. Di syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW tidak ada pensyariatan makan sahur. Diceritakan dalam riwayat, ada suami yang ketika itu nyuruh istrinya masak setelah Isya, pokoknya di malam hari. Suaminya nunggu berada di tempat tidur, kemudian tertidur lelap. Aturannya ketika itu kalau sudah tertidur maka sudah mulai puasa saat itu, meskipun mulai tidurnya jam 8 malam. Jadi dia lanjut sampai subuh, lanjut terus sampai tenggelamnya matahari. Tidak ada syariat makan sahur. Maka tadi suaminya akhirnya karena sudah tertidur, istrinya tidak bisa lagi mau bangunkan juga. Tadi kamu sudah mulai puasa. Maka makanan yang dibuatkan untuk suaminya jadi tidak manfaat. Dikarenakan tidak ada pensyariatan makan sahur. Nah, ini titik perbedaannya puasa kita dengan puasa sebelum kita itu ada. Juga kalau dahulu Nabi SAW awalnya diwajibkan puasa Asyura. Asyura tanggal berapa berarti? Asyura tanggal berapa? 10 Muharram.
Ketika itu awalnya diwajibkan, lalu turun perintah ini puasa di bulan Ramadan, akhirnya beralih kewajiban puasa beralih pada puasa Ramadan saja. Puasa Asyura tidak jadi wajib. Jadi ini jadi dalil wajibnya kita melakukan puasa Ramadan. Kemudian ditambahkan lagi dengan hadis yang di bawahnya, yaitu di halaman 12. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, disebutkan di situ diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita lihat di halaman 13, menentukan awal Ramadan. Menentukan awal Ramadan cuma dengan 2 cara. Tidak ada cara yang ketiga. Yaitu yang pertama, ru'yatul hilal. Melihat hilal Ramadan. Yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka yang perlu diluruskan di sini, ya, tadi ada kesalahan yang pertama tadi sudah saya sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya. Yang kedua ini tentang cara penentuan awal Ramadan. Kesalahan yang kedua atau yang perlu diluruskan, menggunakan cara hisab sebagai awal penetapan Ramadan. Hisab hanya boleh sebagai perkiraan saja, tidak sebagai patokan standar atau patokan utama. Apa sebabnya? Dalil pertama, Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka dia itu hendaklah berpuasa. Menyaksikan awal bulan yang dimaksudkan sini melihat hilal, bulan sabit di awal bulan. Harus ada ru'yatul hilal, penglihatan hilal. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan asyahru tis'un wa ishruna laylatan. 1 bulan itu ada 29 malam. Fala tasumu hatta tarauhu. Maka janganlah berpuasa sampai melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Jika hilal tidak terlihat karena tertutup mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka yang pertama, hilal itu harus dilihat dulu untuk mengawali awal Ramadan, untuk memasuki awal Ramadan. Yang kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Dan siapa yang putuskan ini? Yang putuskan, kita lihat dalam dalil-dalil yang ada nanti seterusnya. Yang memutuskan hal ini itu adalah penguasa, pemerintah. Di negeri kita siapa yang biasa putuskan? Pemuya atau kemenak? Menteri Agama, Pak Lukman Hakim. Dia yang ngetok palu, nanti putuskan besok hasil sidang isbat ini, memutuskan besok itu puasa. Kenapa kok mendengar keputusan pemerintah atau penguasa? Dalilnya ada. Seorang Arab Badui itu pernah melihat hilal. Ketika itu dia melihat hilal, dia tidak berpuasa langsung. Dia laporkan dulu pada Nabi SAW. Kemudian Nabi ngetes dia. Nabi tes terlebih dahulu. Kamu coba bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia akhirnya mengucapkan itu. Kemudian kamu tahu siapa saya? Engkau Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membenarkan persaksiannya tadi. Kemudian Nabi SAW umumkan, besok kita mulai puasa. Selain Arab Badui tadi, pernah terjadi juga pada Ibnu Umar. Ibnu Umar melihat hilal. Ibnu Umar di sini tidak mengumumkan sendiri. Namun Ibnu Umar itu lapor pada Nabi SAW. Ketika sudah lapor pada Nabi, Nabi katakan, iya betul kamu melihat hilal? Iya. Kalau begitu besok kita puasa. Nabi kemudian suruh Bilal, diumumkan pada kaum muslimin semuanya, besok kita mulai puasa. 2 hadis ini jadi dalil bahwasanya yang mengumumkan mengawali Ramadan termasuk hari raya juga itu adalah penguasa atau pemerintah kaum muslimin. Dan di negeri kita masih menerapkan menentukan awal Ramadan seperti 2 cara yang saya sebutkan tadi dalam buku ini. Di setiap provinsi dari ujung timur
Ujung timur mana berarti? Jayapura dan Merauke itu ditempatkan orang untuk melihat hilal. Beralih ke Maluku, beralih ke Sulawesi, beralih ke Kalimantan, beralih ke Jawa, dan terakhir Sumatera. Yang paling barat apa? Sabang. Ya, Sabang ditetapkan juga demikian. Maka nanti hilal kalau sudah terlihat dari sana, oh berarti nanti yang barat ini akan ikut puasa sesuai dengan penglihatan hilal yang ada di timur. Yang di timur pasti melihat hilal terlebih dahulu. Kalau di timur belum melihat, bisa beralih ke Indonesia Tengah. Indonesia Tengah nanti bisa melihat hilal. Belum tentu yang di timur bisa. Karena hilal itu dari bawah naiknya, naik. Oh jam 6 Indonesia Timur belum. Ternyata jam 6 Indonesia Tengah sudah terlihat. Maka ada kemungkinan nantinya makin ke barat itu baru terlihat hilal, di timur belum. Atau bahkan pindah negara, Indonesia belum terlihat hilal, di Arab Saudi sudah terlihat hilal terlebih dahulu. Maka mungkin saja Saudi Arabia lebih duluan puasa atau lebaran daripada kita. Jangan anggap aneh seperti ini. Dan kita tidak punya keharusan untuk mengikuti kerajaan Saudi Arabia. Karena Nabi SAW itu tadi katakan, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Artinya hilal lokal. Tidak mesti ikut Saudi. Nah, kemudian tadi kembali lagi, kenapa di sini dengan penguasa atau pemerintah? Coba lihat perkataan dari Imam Ahmad di halaman 15, ya sumu mal imam wa jama'atil muslimin fis sahwi wal ghaimi. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun cuaca mendung. Juga Imam Ahmad mengatakan yadullahi alal jamaah. Bahwasanya pertolongan Allah itu ada ketika kita itu berjamaah, bersatu di atas pemimpin yang sah. Nah, maka itu untuk meluruskan yang kedua, itu bahwasanya untuk menentukan awal Ramadan dengan dua cara. Cara pertama apa tadi? Ru'yatul hilal. Cara yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika hilal tidak terlihat. Adapun di halaman 17 sebutkan syarat wajib puasa. Orang-orang yang wajib puasa sehat, kemudian menetap, kemudian suci dari haid dan nifas. Kalau wanita itu dalam keadaan haid dan nifas, maka dia tidak wajib puasa, syaratnya tidak terpenuhi. Dan ketika mendapati haid dan nifas di tengah puasa, maka puasanya batal. Ada kasus di sini ibu-ibu yang alami seperti ini kasus masalah haid. Kalau sudah puasa dari pagi hari, jam 5 sore, setengah jam sebelum buka puasa, datang bulan. Puasanya batal atau tidak? Batal. Diganti bagaimana? Penuh? Atau cuma setengah jam? Penuh. Sepakat ya ini ya. Baik. Sekarang kasus berikutnya. Jam 6 ketika sudah buka puasa, ketika ibu ini periksa, ternyata muncul darah haid. Jam 3 belum. Jam 3 sore belum. Pertanyaannya, puasanya sah atau tidak? Kok bisa sah? Karena ada kemungkinan bisa keluar darah haidnya jam 5. Dia tidak periksa jam 5. Gimana ibu-ibu? Pertanyaan bikin bingung aja nih. Karena bisa kemungkinan jam 5 itu keluar, kenapa nggak periksa? Ya, bapak nggak paham kayak gini kan? Nggak paham. Ibu-ibu gimana kalau mengatasi hal ini? Puasanya tadi sudah puasa kan berarti dikodok nggak? Nggak dikodok. Kenapa tidak dikodok? Ya, karena saya tadi katakan bisa jadi saya bimbang ini sebagai seorang wanita bimbang karena jam 5 bisa jadi keluar. Kan tadi jam 3 belum keluar kan? Jam 6 buka keluar.
Bapak punya jawaban? Hah? Gak paham? Ibu-ibu apa tadi? Semuanya sah berarti, tidak diqadha. Jawabannya betul. Kenapa tidak diqadha? Satu kaidah saja yang membantu di sini ibu-ibu, perhatikan. Yang tadi ibu dapat jam 6 itu suatu yang yakin. Tadi jam 5 tadi ragu-ragu enggak? Ragu-ragu. Saya enggak buka jam 5 kok. Saya belum cek jam 5, berarti itu ragu-ragu bagi saya. Kaidahnya yakin dimenangkan daripada ragu-ragu. Yakin dimenangkan daripada ragu-ragu. Contoh, praktek kaidah ini, kita dalam sholat ini, saya kentut enggak? Saya kentut enggak? Habis sholat baru tadi pikirannya nimbang-nimbang nih, saya kentut enggak tadi ya? Kentut enggak? Mikirnya itu habis sholat. Padahal saya yakin tuh enggak. Namun gue datang was-was, wah ini kayaknya tadi itu keluar, ini kayaknya tadi keluar. Kalau baru kayaknya itu berarti ragu-ragu. Yang yakinnya apa? Tidak keluar. Yakin dimenangkan daripada ragu-ragu. Paham ini? Berarti tadi dikodok enggak? Tidak. Ya, jadi kalau yang mengkodoknya, ini sudah terlalu berlebihan. Ya, tidak perlu dikodok. Kasus yang ketiga. Masalah haid. Bapak ini harus rajin-rajin pelajari kayak begini bapak ini. Masalah nanti istrinya tanya bagaimana. Coba jam 2 malam sudah suci dari haid. Subuh di sini jam berapa? 4:30 ya. 4:30. 4:30 sudah azan subuh, baru sempat mandi besar tadi, mandi untuk suci dari haidnya tadi. Padahal sudah suci jam 2 malam. Taruhlah jam 4:30 lewat 1/4 lah, 5 kurang 1/4 dia baru mandi. Padahal sudah masuk subuh. Pertanyaannya, boleh nggak lanjut puasa? Padahal masuknya tadi itu belum mandi untuk haidnya tadi yang sudah suci. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dikarenakan sudah suci tadi, darahnya sudah berhenti. Kasusnya sama seperti orang yang junub, malamnya itu junub, sampai subuh itu belum mandi, maka boleh tetap lanjutkan puasa dan mandi ketika subuh, dan itu dilanjutkan puasanya. Seperti kasus juga yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW itu malamnya berhubungan intim dengan istrinya, dan bukan beliau itu mimpi basah, karena Nabi SAW tidak boleh mimpi basah. Seorang Nabi tidak boleh mimpi basah. Ya, seorang Nabi tidak boleh mimpi basah. Aturannya kayak gitu. Kemudian Nabi SAW sampai subuh itu belum mandi. Kemudian ketika itu beliau mandi dan melakukan sholat subuh dan melanjutkan puasanya. Jadi seperti itu boleh. Nah, ini 3 kasus yang biasanya terjadi pada ibu-ibu yang sering ditanyakan. Maka mudah-mudahan dipahami yang hal tadi yang disebutkan, itu mudah-mudahan semakin jelas. Baik. Kemudian lihat yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, ada orang sakit. Kemudian ada orang yang bersafar. Namun keringanan untuk musafir di sini ini perlu diluruskan. Yang ketiga berarti ya, pelurusan yang ketiga. Musafir tidak selamanya itu ambil keringanan tidak puasa. Musafir tidak selamanya ambil keringanan tidak puasa. Dilihat kondisi. Karena sebagian kita, saya pokoknya safar. Oh, jalannya cuma dari Jogja sampai Jakarta dan naik pesawat cuma 1 jam. Taruhlah 1,5 jam lah. Delay. 1,5 jam. Kemudian sudah di pesawat dia makan aja begitu. Kami katakan seperti ini kurang tepat. Harusnya musafir perhatikan kondisi. Karena Nabi SAW kondisinya ada 2. Beliau kadang ketika safar tetap terus puasa. Kadang Nabi SAW ketika puasa batalkan puasanya. Namun tidak semua. Pernah Nabi SAW sudah puasa dari pagi hari sampai asar. Asar beliau batalkan karena sudah berat. Namun pernah Nabi SAW ketika safar tetap lanjutkan puasa terus. Dan Nabi SAW tidak menyalahkan orang yang batalkan puasa. Namun kesimpulannya yang paling bagus, di sini saya rinci pada nomor 2, halaman 20, dilihat kondisi musafir.
Kalau berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal yang baik ketika itu, maka lebih utama tidak puasa. Perjalanannya pakai bis, menempuh perjalanan 4 hari 4 malam sampai di Aceh sana. Betul nggak 4 hari 4 malam? Ya, taruhlah seperti itu ya. Ya, dia perjalanan seperti itu, sudah berat. Mau puasa ketika itu sangat-sangat berat. Maka kalau berat safarnya, silakan batalkan. Nah, melihat kondisi yang kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan sama sekali untuk melakukan berbagai hal kebaikan, sholat masih kuat, untuk baca Al-Quran masih kuat, untuk aktivitas ibadah yang lainnya masih kuat, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban. Dan ketika itu kita puasa bersama orang-orang yang puasa juga, lebih enak daripada nanti kita qadha puasa, akhirnya kita puasa seorang diri. Namun kalau jika tetap berpuasa malah membahayakan kondisi diri, yang ketiga, maka wajib tidak puasa. Misalnya sampai buat kondisinya parah dan bahkan terancam mati, maka ketika itu wajib tidak puasa. Kemudian yang ketiga di sini yang dapat keringanan lagi, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Ya, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Di sini disebutkan kewajibannya kalau sudah tua renta karena dia sifat tidak puasanya itu permanen, artinya terus-menerus tidak bisa puasa. Maka seperti disebutkan dalam Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang berat menjalankan puasa. Yaitu ketika punya penyakit menaun yang tidak kunjung sembuh atau orang sepuh yang sudah tua, maka sebagai gantinya wajib membayar fidyah. Ya, fidyahnya bagaimana di sini, lihat, sudah dijelaskan hukumnya. Bayar fidyahnya caranya juga sudah disebutkan di sini. Fidyah berupa makan kepada orang miskin, cuma disebutkan makan. Namun kalau snack nggak masuk. Itu bukan makan kan? Kita sebut makan nggak kalau kita kasih snack? Pasti bilang, ah ini belum makan saya makan snack dulu. Berarti belum makan kan? Berarti kasih gorengan belum. Berarti makan apa? Di Jakarta ada nasi kucing nggak? Ada nasi kucing, masih ada di kota besar kayak gini? Masih ada ya? Nasi kucing masih ada di angkringan. Angkringan masih ada. Nah, angkringan itu cuma istilahnya saya bilang oseng-oseng. Sini paham oseng-oseng ya? Ya. Cuma oseng-oseng ditambah tempe. Sudah? Itu tambah nasi. Itu sudah 1 bungkus. Nah, itu sudah disebut fidyah. Kalau mau tambah telur, kalau mau tambah ayam ya silakan. Itu cuma tambahan. Namun disebut memberikan fidyah, memberikan 1 kali makan, tidak mesti untuk 1 hari makan. Kalau 1 hari makan 3 kali atau 2 kali. Tidak mesti 2 porsi dikasih untuk 1 fidyah, tidak. Namun cukup 1 porsi saja, itu sudah disebut memberikan fidyah. Kenapa demikian? Lihat, ayatnya cuma katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah berupa memberi makan. Makannya apa? Mutlak. Tidak disebutkan ukurannya bagaimana besarnya, tidak. Dan makannya di sini juga bisa 2 macam. Bisa dengan beras kalau kita biasa makanan pokoknya, atau yang sudah matang. Berarti berupa bungkus makanan tadi. Yang tadi sudah saya contohkan. Kalau beras kira-kira 1 kali makan berapa ons? 6 ons? Cukup ya? Taruhlah 6 ons. 6 ons tinggal dikalikan. Kalau 1 bulan tidak puasa tinggal dikalikan 30. 6 ons kalikan 30 untuk 30 hari tidak puasa. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Yang jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, wanita hamil dan menyusui punya keringanan untuk tidak puasa. Sekarang jadi masalah dari dulu sampai sekarang, kewajiban untuk ibu-ibu seperti apa kalau dalam kondisi hamil dan menyusui tidak puasa. Kesimpulan yang bagus, ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Tetap ada qadha puasa. Tetap ada qadha puasa. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali. Kecuali mazhab Abu Hanifah yang menetapkan cuma fidyah saja.
Ada catatan kaki di situ sampai sebutkan ada beberapa pendapat. Di halaman 21 sampai 22 ada catatan kakinya. Jumhur kebanyakan ulama katakan tetap qadha, tidak langsung beralih pada fidyah. Fidyah itu ditunaikan kapan? Kalau ibu-ibu tidak mampu lagi karena saking utangnya terlalu banyak. Contoh, berturut-turut 6 tahun tidak puasa, mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui 6. 3 anak dalam 6 tahun. Mungkin nggak seperti ini? Mungkin. Berarti utangnya berapa hari puasa? Berapa hari? 180 ya. Taruhlah full dia tidak puasa sama sekali. Berat. 180 hari itu sudah hampir setengah tahun. Sudah setengah tahun. Ibu-ibu mampu nggak setengah tahun seperti itu puasa terus? Saya yakin berat. Maka kalau berat seperti ini baru ganti fidyah. Maka kesimpulannya, kalau masih mampu qadha tetap qadha. Apalagi kalau sudah merancang, Mas nanti 5 tahun lagi baru punya anak. Berarti dia nganggurnya 5 tahun nanti. Kalau nganggurnya 5 tahun berarti untuk mengqadha puasa-puasanya tadi masih mampu. Maka saran saya tetap qadha. Namun kalau tidak mampu karena utang puasanya menumpuk seperti tadi, maka gantinya itu adalah fidyah. Dia nanti dimisalkan seperti orang yang sudah tua renta. Namun kalau masih mampu, dimisalkan seperti orang sakit. Orang sakit itu kewajibannya qadha puasa. Kemudian lihat rukun puasa. Nah, di sini ada kaitannya dengan rukun puasa, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah berapa hal yang diluruskan? Sudah 2 ya? Sudah 2. Yang pertama tadi apa? Kaitannya dengan keutamaan Ramadan. Yang kedua, menentukan awal Ramadan. Sekarang yang ketiga, kaitannya dengan rukun puasa. Rukun puasa kita itu mulai puasa menahan diri dari makan minum. Dan pembatal puasa mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Lihat dalilnya, Al-Baqarah 187. Ini menjelaskan tentang rukun puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih, yaitu fajar subuh, setelah sebelumnya gelap malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Sekarang pertanyaannya, puasa di sini lihat kapan dimulainya? Kalau dalam ayat ini sebutkan kapan? Berakhirnya sudah jelas sampai malam hari, berarti tenggelamnya matahari. Mulainya kapan? Terbit fajar subuh. Maka yang perlu diluruskan, kita mulai makan dan minum itu berhenti, artinya imsak. Imsak itu mulai dari azan subuh. Mulai dari azan subuh. Jadi yang perlu diluruskan, yang ketiga, imsak atau menahan diri dari makan dan minum itu mulai dari azan subuh. Sedangkan 10 menit sebelum azan subuh itu cuma kehati-hatian saja. Namun banyak yang tidak pahami, ketika sudah teriak imsak di masjid, banyak kan yang berhenti, gak mau lanjut kan? Padahal Rasulullah SAW biasanya mengakhirkan makan sahur. Di antara manfaat mengakhirkan makan sahur, yang pertama fisiknya lebih kuat. Karena diletakkan di akhir, langsung mulai puasa. Kemudian hikmahnya lagi mengakhirkan makan sahur, insya Allah tidak tidur. Dan tidak ketika itu ketinggalan sholat subuh. Namun kalau makan sahurnya jam 2, kemudian tidur, nah itu yang kebanyakannya tidak sholat subuh seperti itu. Itu diantara hikmahnya. Maka kalau sekali lagi kalau terdengar teriak imsak yang ada di masjid, walaupun sebenarnya tidak perlu seperti itu, namun perlu dipahami saja, itu cuma peringatan saja. Namun bukan berarti kita berhenti makan dan minum ketika itu. Kemudian yang diluruskan lagi yang keempat, setelah
terbit fajar subuh tidak boleh lagi ada aktivitas makan dan minum. Walaupun ada hadis yang menyebutkan kalau makanan masih ada di tangan kalian, maka disuruh apa? Habiskan. Perlu diberi catatan, hadis ini hadis yang bermasalah. Dipermasalahkan oleh jumhur ulama. Dari sisi sanadnya nanti dibicarakan. Kemudian dari sisi lagi bertentangan dengan ayat. Karena ayat sudah sebutkan jelas, terbit fajar subuh tidak boleh lagi makan minum. Maka sudah selesai. Maka memang orang itu dikatakan 10 menit sebelum azan subuh, hati-hati. Ini cuma peringatan saja lampu kuning. Namun yang jelas ketika azan subuh maka tidak boleh lagi ada aktivitas makan dan minum. Kalau ada yang sisa tidak boleh dilanjutkan. Bahkan kata Imam Nawawi, perhatikan kata Imam Nawawi. Saya tidak nukilkan dalam kitab ini. Imam Nawawi itu menyebutkan kalau ada makanan yang tertelan ketika azan subuh, maksudnya ini masih di mulut. Ya, belum masuk ya, masih di mulut. Kata beliau, kita menyikapinya gimana sudah azan subuh? Ingat ya, azan subuhnya tepat waktu. Taruhlah kita pakai azan subuh seperti ini, kemudian terdengar azan, lantas di mulut itu masih ada makanan. Kata Imam Nawawi, muntahkan yang ada dalam mulut. Tidak boleh dilanjutkan. Ini lebih hati-hati daripada memilih pendapat, ya, karena ketika itu tidak pakai standar nanti. Ah, ini makanan masih ada ini, saya habiskan dulu. Wah, ini minumnya masih ada, saya lanjutkan minum lagi. Padahal sudah terdengar azan subuh. Di samping juga itu Imam Nawawi dan ulama mazhab yang lainnya itu menyatakan bahwasanya hadis tersebut itu berkenaan dengan azan subuh yang tidak tepat waktu. Maka kalau azan subuhnya mungkin lebih duluan, lebih awal dari waktu sebenarnya, maka masih boleh makan dan minum. Namun kalau azan subuhnya tepat waktu, ya taruhlah yang kita pakai sehari-hari itu tepat waktu, maka baiknya tidak melanjutkan makan dan minum. Itu yang lebih hati-hati. Kemudian rukun puasa lagi yang berikutnya lagi, rukun puasa di sini kaitannya dengan niat. Rukun puasa yang pertama tadi imsak, yang kedua itu niat. Maka orang yang berpuasa itu harus berniat. Di sini tidak disebutkan niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 cara. Dicatat ini 3 cara ini. Niat itu ada 3 cara. 3 cara ini harus ada. Yang pertama, niatnya harus ada di malam hari sebelum subuh. Mungkin nggak orang tidak berniat di malam hari? Mungkin nggak? Bagaimana mungkinnya? Contoh ada yang belum sadar, belum siuman dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Punya kesempatan niat nggak di malam itu? Tidak. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Berarti dia tidak bisa puasa. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu." Hadisnya di halaman 24. Atau "Man lam yujmi'is siyam qoblal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Kemudian niat yang kedua, niat itu mesti berulang tiap malam. Niat itu mesti berulang tiap malam. Jadi tidak cukup di awal Ramadan saja. Besoknya ulang lagi, besoknya ulang lagi, besoknya ulang lagi. Kemudian yang ketiga, niat itu butuh ditakyin. Takyin itu artinya dikhususkan. Saya mau puasa Ramadan berarti puasa Ramadan. Kalau saya mau puasa Sya'ban berarti puasa Sya'ban. Harus ditakyin. Nah, 3 hal ini kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada. Yaitu yang pertama tadi apa? Niat harus ada di malam hari. Disebut tabyitun niyah. Terus yang kedua,
Niat itu harus berulang tiap malam, tikrarun niyah. Yang ketiga, niat itu harus ditakyin, dikhususkan puasanya, disebut takyinun niyah. Harus ditakyin. Namun kaitannya dengan puasa Ramadan, niat puasanya harus di malam hari tadi. Namun kalau puasa sunnah boleh di pagi hari. Kata ulama Syafi'i yang penting sebelum waktu zawal, sebelum waktu zuhur, sebelum matahari tergelincir ke barat. Asalkan tidak lakukan pembatal di pagi harinya. Jam 5 belum makan, jam 6 belum ada pembatal sama sekali dilakukan. Jam 7 lihat makanan nggak ada, sudahlah saya niatkan puasa. Sama juga kalau puasa sunnah mau dibatalkan di tengah hari juga boleh. Nabi SAW pernah disodorkan makanan oleh istrinya, ketika itu ada orang yang berikan makanan, kemudian Nabi SAW batalkan puasanya untuk menyantap makanan tersebut. Intinya kalau puasa sunnah sifatnya fleksibel. Fleksibel itu maksudnya apa? Kalau puasa sunnah sama dengan sholat sunnah, boleh kita batalkan di tengah-tengah. Tidak seperti yang wajib. Tidak seperti puasa wajib. Puasa wajib itu mesti konsisten dijaga terus, tidak boleh dibatalkan dengan sengaja. Kecuali kalau ada sebab. Kemudian diberi catatan lagi niat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Pelurusan yang keberapa sekarang? Keenam. Kelima, niat tidak dilafadzkan. Niat cukup di dalam batin, dalam hati. Kalau bapak ibu-ibu mau ilmiah juga, coba nanti lihat di buku-buku panduan-panduan seperti itu yang menyebutkan lafaz-lafaz niat. Silakan cek punya riwayat atau tidak. Kalau dalam buku ini ada riwayatnya, mau sebutkan ini hadis riwayat siapa? Sini tidak ada riwayatnya. Maka asalnya itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz niat itu bukan datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat puasa bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai. Terus fardhu syahri Ramadan. Ramadan apa Ramadhani? Ada yang Ramadhani sini? Kalau Ramadhani wis salah meneh. Sudah salah lagi. Ya. Salahnya kenapa? Secara kaidah bahasa Arab tidak benar. Karena Ramadhana itu yang benar, Ramadhani secara kaidah bahasa Arab tidak benar. Itu ismul lazil lain sorib. Ismul lazil lain sorib tidak boleh kasroh. Harokat akhirnya tidak boleh kasroh. Intinya niat ini tidak perlu. Sama seperti juga kita mau berwudu. Wudu apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Dan seterusnya. Tidak perlu. Begitu juga salat apa? Usolli sunat at-tahiyatul masjid rakaataini. Tidak perlu juga. Melafazkan tidak perlu. Namun niatnya tetap ada. Kita tidak katakan tidak berniat. Gak ada kalimat sini tidak katakan tidak berniat. Niat tetap ada. Namun niatnya tidak perlu dilafazkan. Ingat beda melafazkan dengan menjaharkan. Melafazkan itu artinya lirih saja. Usolli fardhu. Cuma imamnya saja yang tahu dia itu berniat. Namun dia lafazkan. Bibirnya minimal gerak. Namun kalau yang disebut dengan jahar itu berjamaah dikomandoi. Ayo para jamaah sekalian, ini biasanya setelah witir. Ayo kita baca niat untuk besok pagi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Tidak perlu ada. Silakan bapak ibu mau lihat contohnya saja gampang. Cobalah nanti tarawih di Masjidil Haram sajalah. Kalau enggak tarawih di sana, lihat saya di TV. Pernah enggak saya Sudais mimpin kayak begitu? Simpel, sederhana saja. Agama itu dari sana. Ya, agama itu dari sana. Kalau mereka tidak buat-buat seperti itu, maka kita tidak usah buat-buat juga. Mereka yang paham. Jadi jangan kira di sini kita bawa ajaran baru. Wong ini dari ajaran Nabi SAW. Terus kalau saya terasing sendiri, ya memang orang yang ingin jalankan sunnah Nabi SAW itu selalu terasing. Ya, dan saya selalu sarankan pada imam masjid tidak perlu seperti itu. Yang jahar ini bahkan sepakat ulama tidak boleh. Kalau lafaz niat masih boleh menurut sebagian ulama. Menjaharkan itu tidak boleh.
Ya karena kita mau pergi ke pasar saja. Coba mau niat pergi pasar, coba teriak-teriak, boleh nggak? Saya kasih contoh sederhana saja. Teriak-teriak, saya mau keluar mau pergi pasar. Saya niatannya lillahi ta'ala. Coba teriak keluar rumah gitu. Orang bilang apa nanti? Orang bisa nilai sendiri. Karena niat itu ya, sepakat ulama ini ya, Bapak Ibu, ini sepakat ulama. Sepakat ulama letaknya di batin dan itu sudah dikatakan sah. Saya contohkan kalimat yang saya sebutkan dari Imam Nawawi. Lihat kalimat Imam Nawawi. La yasihu shauma illa bin niyati. Halaman 24. Tidak sah niat. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Dan ingat, tempat niat kata beliau wa mahallu al-qalbu. Letak niat itu di dalam hati. Wala yushtaratun nutku bila khilaf, dan tidak dipersyaratkan untuk diucapkan, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Walaupun memang ulama Syafi'iyah belakangan menganjurkan saja untuk melafazkan niat, namun tidak perlu. Karena Nabi SAW cuma mengatakan tentang niat, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini namun di sini perlu penyikapan baik-baik. Karena ini masjid-masjid umum ya. Orang Jakarta mungkin jarang yang punya masjid sendiri, kita sholatnya di masjid umum. Saran saya tidak buat kegaduhan juga. Artinya gini, kalau kita tidak setuju hal itu, minimal kita tidak ikuti. Ya, kalau orang itu melihat kita keluar dari masjid di luar itu malah dituduh macam-macam, sudah diam di situ sampai orang-orang itu selesai. Diam aja baca zikir yang lainnya, tidak perlu ikut-ikut niatan tadi. Tujuannya apa? Tidak buat masalah di masjid. Saya beritahu cara penerapan itu beda dengan teori. Teori seperti itu plek. Namun kalau penerapan di masyarakat itu beda. Maka saya selalu ingatkan imam-imam masjid, ya. Imam masjid kalau di kampung saya sana, di Gunung Kidul, saya katakan, saya sampaikan seperti ini. Bapak imam semuanya, silakan dengar. Mau sampaikan ya kepada jamaah silakan, alhamdulillah. Kalau berat untuk menyampaikan, yang penting saya sudah sampaikan. Urusannya masing-masing. Sehingga akan enak nanti imamnya nanti perlu bertahap nanti nyampaikan gitu. Dia tahu kondisinya dan tahu cara penyampaian seperti apa. Bukan langsung main hantam aja, wah ini bid'ah dhalalah. Kasihan apalagi orang awam yang tidak paham apa-apa. Sehingga cara untuk menyampaikan itu berbeda. Dengan kita itu pelajari teori. Teori itu gampang dipelajari. Penerapannya itu yang berat. Ini gimana nih saya masuk ini ya? Ini gimana saya ngomong ya? Kalau kita jadi imam, sudah jelaskan aja, saya punya prinsip Pak, nanti Bapak aja yang nanti mimpin ya, saya nggak bisa. Ya memang nggak bisa, mau mimpin doa setelah witir, setelah taraweh, nggak hafal. Kalau saya disuruh mimpin saya nggak bisa. Saya nggak hafal, saya cuma hafal nanti setelah witir, saya akan sebutkan zikirnya ada. Zikir yang ada tuntunannya itu ada. Cuma hafal itu saja. Mau disuruh praktekkan seperti yang orang awam praktekkan nggak bisa. Paham nih Bapak Ibu ya? Penerapan itu berbeda. Di tengah-tengah keluarga juga nyampaikan itu dengan baik, dengan santun. Walaupun kita sekarang lagi pelajari teori. Teori itu gampang pelajari. Penerapannya itu yang sulit. Kalau terjun di tengah masyarakat yang awam itu baru paham itu. Oh ini kayak begini. Oh ini ternyata berat sekali. Saya harus tunda dulu pembahasan ini. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, insya Allah sudah paham. Namun kalau di tengah orang awam saya nggak akan bahas ini. Pernah saya masuk disuruh ngisi di kampung Betawi coba di sini. Ini takmir masjidnya juga suruh saya ngisi kampung Betawi. Terus pembahasannya Pak Ustadz tolong bahas tentang masalah bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mikir nih gimana dari awal sampai akhir biar saya tidak keluar kata bid'ah sedikit pun. Namun yang penting masuk. Alhamdulillah selamat sampai akhir. Tidak ada kata bid'ah yang keluar. Namun saya sarankan pada jamaah, kalau lihat saya di orang awam, jangan datang. Karena nanti kalau datang malah ini yang bikin masalah itu biasanya ini yang ngaji-ngaji ini. Pernah saya dari awal sampai akhir sudah selamat. Pas muncul pertanyaan dari pendengar ini, ya Allah, saya bilang musibah ini, saya sudah celaka ini gara-gara penonton ini. Dari awal sampai akhir sudah selamat. Tidak ada kata bid'ah sedikit pun keluar. Baru jamaah tanya, Ustadz ini ada bid'ah ini bagaimana?
Terus Pak Imamnya langsung tegur yang jamaah yang nanya, Pak harus pahami bid'ah itu ada dua, hasanah sama dolalah. Ini masih bid'ah hasanah. Saya cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, ini kapan bisa ngisi sini lagi gitu. Kapan saya bisa ngisi sini lagi? Mumpung tadi sudah ngomong enak sekali ya. Enak sekali ngomongnya. Ini kok dibongkar di akhir, penutup lagi. Saya solusinya gimana? Saya marahin jamaah yang nanya, Pak, gak seperti itu bertanya. Wah, terus Pak Imam tambah lagi, iya betul itu yang salah. Ya ini maksudnya biar apa? Selanjutnya masih bisa ngisi. Alhamdulillah masih bisa ngisi di situ. Harus tahu sikon ngomong tuh bagaimana. Lihat orang dulu untuk ngomong itu seperti apa. Ini mau ngomong di hadapan siapa? Ini orang Betawi, kampung Betawi. Kan beda kan kondisinya. Seperti saya sampaikan di sini. Ada cara. Caranya itu yang perlu dipikir daripada teori. Ini masuknya ini gimana ini awalnya ya. Muqaddimah dan endingnya itu gimana. Nah, harus pintar-pintar untuk ngatur kata-kata. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami tadi ya. Baik. Kemudian sudah pelurusan yang keberapa? Kelima. Baik. Kelima kan? Baik. Sekarang yang keenam. Kita sudah lihat ada pembatal puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mendapati haid dan nifas, jima bersetubuh dengan sengaja. Kemudian keluar mani karena berjumbu. Nah sekarang lihat di halaman 33 yang dibolehkan ketika puasa. Ini masih boleh, ini kadang tidak dipahami. Tadi yang saya sebutkan, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Tadi saya sudah sebutkan ya. Boleh atau tidak? Boleh. Masih boleh lanjut puasa. Dalilnya ada di halaman 33 ini. Nah kemudian pelurusan yang keenam, masih boleh bersiwak. Namun baiknya tidak menggunakan pasta gigi kalau menggunakan sikat gigi. Siwak boleh. Kok siwak boleh, pasta gigi nggak boleh? Ya beda pengaruhnya. Silakan kalau pakai siwak ya, pakai siwak. Siwak itu cuma menghilangkan bau mulut. Namun kalau pasta gigi punya fluoride tadi yang pengaruhnya kuat sampai ke dalam. Sehingga para ulama itu sarankan siwak saja yang masih boleh, pasta gigi itu baiknya dihindari. Terus kita mau sikat gigi kapan? Bisa sebelum subuh. Bisa juga kapan? Ya setelah buka puasa. Dan mau sebelum tidur silahkan. Yang penting masih di malam hari. Siwak boleh. Bahkan dikatakan di sini laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Wudunya bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari. Maka bisa setiap waktu untuk bersiwak. Namun kalau untuk pasta gigi baiknya itu dihindari. Kemudian pelurusan yang ketujuh, masih boleh kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung walaupun puasa, asalkan tidak berlebihan. Asalkan tidak berlebihan. Karena Nabi katakan, Nabi SAW mengatakan, balik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Seriuslah kalau ingin memasukkan air dalam hidung, dihirup. Namun kurangilah ketika puasa. Akhirnya masih boleh, artinya masih boleh kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung saat puasa, namun tidak berlebihan. Kemudian di sini ada masih boleh lagi bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Namun baiknya nggak coba-coba. Yang kelima, bekam dan donor darah masih boleh. Bekam masih boleh, donor darah juga masih boleh. Kemudian ini pelurusan yang ke-8, masih boleh mencicipi makanan. Karena ibu-ibu ada yang khawatir sekali. Termasuk juga mengunyahkan makanan. Ini makanan keras. Ibu kunyah.
supaya jadi lembut. Atau ada makanan panas, ibu masukkan dalam mulut supaya dingin dulu, baru disuapin. Terus kemudian dibuang lagi, boleh. Ini yang dimaksudkan tadi dengan mencicipi makanan. Mencicipi ini artinya tidak ditelan, asalkan tidak ditelan, tidak masuk dalam kerongkongan, dikeluarkan lagi. Terus bercelak dan menggunakan tetes mata, kemudian mandi dan menyadarkan air di kepala untuk membuat segar masih boleh, menelan dahak juga masih boleh, sama juga menelan sesuatu yang sulit dihindari. Tadi sahur makan opor, campur dengan air liur kan? Jam mana masih kerasa, kok ini ada rasa opornya. Coba cara menghilangkannya gimana coba? Cara hilangkannya gimana? Wong sudah tercampur, nggak ada filter kan di situ, nggak bisa pakai filter. Sudah tercampur. Kalau ini tertelan, air liur ini yang tertelan, ada rasa opornya, padahal sudah berusaha bersihkan, masih ada. Ya, maka ketika itu puasanya tidak batal. Karena sulit untuk dihilangkan full sampai rasa-rasanya itu hilang, itu nggak mungkin. Kemudian yang ke-39 sunah-sunah puasa, makan sahur dan mengakhirkannya. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, yang di sini yang perlu diluruskan lagi, yang ke-9. Berdoa ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa ada doa yang tersebar seperti ini. Ini perlu diluruskan. Hadis doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, namun dalam sisi riwayat bermasalah. Ya. Jadi yang sahih yang mana? Jadi diluruskan yang 9 ya. Allahumma lakas sumtu, hadisnya itu dhaif. Terus yang sahih amalkan di halaman 42. Dzahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Itu yang sahih. Kemudian disunahkan lagi memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kalau kita ada hadis yang walaupun dhaif namun maknanya ini bisa dipakai, siapa yang memberikan makan pada orang yang dalam keadaan lapar, ya berarti orang yang berpuasa lapar, maka dia akan diberikan buah-buahan di surga. Kemudian siapa yang memberikan minum kepada orang-orang yang haus, orang-orang yang puasa juga haus, maka dia akan diberikan ar-rahiqul makhtum. Ar-rahiqul makhtum itu apa? Rahiq itu khamar, makhtum itu yang dilak, yang ditutup. Dan minuman itu kalau khasnya itu ditutup, memang keadaannya ditutup, itu pasti lebih nikmat daripada sudah terbuka. Coba minuman botol ya, yang ditutup rapat, dibuka kan enak kan kita nikmati. Maka sifat minuman khamr yang ada di surga itu makhtum, masih dilak, masih dikunci. Maka orang yang beri minum, orang yang buka puasa, ya akan dijanjikan mendapatkan ar-rahiqul makhtum di surga. Makanya ada kitab Sirah Nabawiyah namanya Ar-Rahiqul Makhtum, karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Karena mungkin beliau punya tujuan, orang yang mengkaji Sirah Nabawi, mengkaji kisah-kisah Nabi SAW, mudah-mudahan setelah itu mendapatkan kenikmatan dan akhirnya bisa bersama Nabi SAW di surga. Akhirnya bisa mendapatkan ar-rahiqul makhtum, khamar yang masih dilak, yang masih ditutup. Lebih banyak berderma lagi dan beribadah pada bulan Ramadan. Kemudian yang ke-45 itu jangan biarkan puasa kita sia-sia. Ini artinya orang yang berpuasa tetap juga meninggalkan maksiat, walaupun itu tidak jadi pembatal. Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, contoh keluar masjid nyolong sendal waktu zuhur, siang hari bulan Ramadan, puasanya sah atau tidak? Oh sah. Namun pahala puasanya yang berkurang. Bahkan bisa jadi puasanya tidak dapat pahala apa-apa. Gosipin orang lain, ya, menceritakan keburukan orang lain, memfitnah orang lain, sama juga halnya maksiat. Puasanya sah, namun pahalanya
Kata para ulama, pahalanya rusak. Pahalanya bisa jadi habis. Nah, itu maksud dari pembahasan halaman 45-46. Lalu 47-48 ada qada puasa, 49-50 sampai 50. Itu cara fidyah tadi sudah saya jelaskan ya. Taib. Kemudian sholat tarawih yang terakhir. Ada kesalahan dalam sholat tarawih. Ini kaitannya, ingat sholat tarawih itu memang diperintahkan berjamaah. Namun tentu saja dilakukan dengan syarat-syarat. Terserah mau lakukan 11 boleh, melakukan 23 juga boleh. Tidak dibatasi jumlah rakaat. Maka pelurusan yang ke-10, sholat tarawih tidak dibatasi jumlah rakaat. Sekarang pertanyaannya, Bapak ibu-ibu ketika sholat tarawih sudah tutup dengan witir jadinya 11 rakaat. Malam hari masih boleh lakukan tahajud atau tidak? Masih boleh. Dengan catatan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fil lail. Jadi lakukan tahajud jam 2 misalnya, silakan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Yang penting tidak ditutup witir lagi. Kenapa masih boleh? Ya ini yang kita bahas. Karena sholat tarawih, sholat malam. Sholat tarawih masuk sholat malam. Sholat tahajud juga masuk sholat malam. Tidak dibatasi jumlah rakaat. Karena Nabi SAW pernah ditanyakan tentang sholat malam, beliau cuma menjawab, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Namun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 11 atau 13. Namun tidak menunjukkan pembatasan. Saya sebutkan alasannya di halaman 54 sampai 55 sampai 56. Kenapa sholat tarawih itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Kemudian sholat malam itu sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Sekarang lagi pelurusan yang ke-11. Baiknya mengikuti sholat tarawih imam sampai selesai. Tidak bubar terlebih dahulu. Meskipun mau niatan saya 8 nanti 3 nanti untuk tambah lagi lah nanti saya tahajud lagi biar saya tutup dengan witir. Tidak perlu. Karena keutamaan ngikuti imam sampai imam selesai kata Nabi SAW pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Pahalanya seperti sholat semalam penuh. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi SAW, siapa saja yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh. Terus gimana caranya tadi? Ikuti imam sampai 11, kalau lakukan 11 ikuti sampai selesai. Kalau imam 23 ikuti sampai 23. Kalau mau tambah lagi, tadi sudah saya sebutkan, tambah lagi silakan, yang penting tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pelurusan yang ke-12, sholat tarawih tidak boleh ngebut. Tidak boleh pakai kecepatan. Wajib ada tumak ninah. Karena tumak ninah itu artinya tidak cepat-cepat melakukan rukun-rukun sholat yang ada. Minimalnya tumak ninah itu apa ibu-ibu, bapak-bapak? Minimalnya tumak ninah ucapkan 1 zikir. 1 zikir itu minimalnya ucapkan subhanallah. Kalau ada imam yang kurang dari subhanallah, dia sudah bangkit sami Allahu liman hamidah, berarti tidak ada tumak ninah. Kita perasaan ini imam itu baru bilang sub kok sudah bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Enggak ada ini detik, ini enggak ada. Enggak pakai detik, 1 detik enggak. Turun lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Berganti 2 rakaat ini, enggak pakai hitungan menit, 1 menit itu sudah selesai. Ciri-cirinya imamnya nantinya Al-Fatihahnya 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sudah selesai sampai waladhdallin. Ciri-cirinya kayak gitu. Terus kita boleh bermakmum enggak di belakang imam seperti ini? Baiknya pulang. Untuk apa manfaat sholat di seperti itu? Kalau imamnya sholat isyanya masih wajar sholatnya, ikuti sholat isya saja. Sholat tarawihnya yang terlalu cepat, sholat tarawih pulang aja. Sholat di rumah. Atau pindah masjid lah. Namun kalau di wilayah sini misalnya, bagusnya itu imam itu diatur oleh pemerintah atau penguasa.
Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti ini, imam ini bisa ditegur. Ya, bisa tegur itu artinya apa? Nanti ada otoritas yang nanti nunjuk imam, ada otoritas nantinya memberhentikan imam. Imam terlalu cepat dalam sholat tarawih. Sudah diturunkan aja. Maka kalau ada yang punya wewenang turunkan, baiknya diturunkan imam seperti itu. Digantikan dengan yang lain yang lebih tumakninah. Kemudian yang Lailatul Qadar. Pelurusan tentang Lailatul Qadar, karena ada yang masih memahami, ya. Yang ke-12, Lailatul Qadar, 12 atau 13? 12. Lailatul Qadar terjadi setiap tahun. Bukan hanya di bulan Ramadan di masa Nabi. Namun Lailatul Qadar nantinya berulang setiap tahun itu ada. Karena sebagian aliran di negeri kita ini katakan bahwasanya Lailatul Qadar itu sudah selesai. Tidak ada Lailatul Qadar lagi di zaman ini. Keliru. Yang benar Lailatul Qadar itu akan berulang terus setiap tahun. Namun yang jelas tanggalnya tidak ditetapkan untuk kita. Tidak diberitahukan kepada kita. Bisa jadi malam ke-21. Bisa jadi ke malam 23. 25, 27 atau 29. Pelurusan yang ke-13, Lailatul Qadar masih mungkin terjadi di malam genap. Lailatul Qadar masih mungkin terjadi di malam genap. Kenapa? Tadi diperintahkan cari di malam-malam ganjil. Memang hadisnya ada. Namun Nabi SAW juga pernah menyebutkan, carilah Lailatul Qadar di 3 hari yang tersisa. Di 5 hari yang tersisa. Tersisa berarti hitung dari belakang. Coba sekarang, kalau malam Ramadan itu ganjil. Jumlahnya totalnya itu ganjil 29. Itu dari belakang 3 malam tersisa 29, 28, 27 berarti ya. 5 malam tersisa 29, 28, 27, 26, 25. Paham nih ya? Sekarang buat genap. Malam ke-30 29, 28, 3 malam tersisa berarti malam ke-28. Sehingga kesimpulannya baiknya tidak cukupkan malam ganjil untuk cari Lailatul Qadar. Cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan seluruhnya. Kemudian pelurusan yang ke-14, wanita haid masih tetap dapat Lailatul Qadar. Wanita haid masih tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus suci. Dan Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus itikaf. Orang di rumah pun bisa dapat. Namun baiknya pakai itikaf. Ya, namun baiknya pakai itikaf. Kemudian pelurusan yang ke-15 tentang itikaf. Itikaf itu halaman 65 dan seterusnya. Iktikaf sunnah tidak diharuskan harus 10 hari. Iktikaf sunnah seperti di bulan Ramadan tidak diharuskan 10 hari. Ada yang pagi harinya ngantor, malam harinya baru bisa iktikaf, boleh. Ada yang iktikafnya cuma habis tarawih langsung sampai jam 10 atau 11 terus pulang, boleh. Ada yang iktikafnya jam 2 sampai mau mendekati sahur, baru sahur pulang, boleh. Disebut iktikaf. Kalau disebut sunnah, bukan nazar ya. Kalau nazar berarti pakai hitungan nanti. Kalau dia bilang 1 malam berarti 1 malam. Namun kalau iktikafnya itu dikatakan iktikaf sunnah, minimal diam sejenak di masjid, itu sudah disebut iktikaf. Minimal diam sejenak di masjid itu sudah disebut iktikaf. Pembahasannya sampai halaman 68 iktikaf. Adapun pembahasan yang terakhir tentang zikir-zikir di bulan Ramadan di halaman 69. Situ ada zikir ketika melihat hilal. Di situ ada ucapan ketika dicela atau diusili orang lain ketika sedang berpuasa. Kita katakan ini so'imun, ini so'imun. Saya sedang puasa, saya sedang
puasa. Ada dua ketika berbuka tadi, zahaba dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Tambah lagi setelah baca itu, boleh berdoa dengan doa yang diinginkan, doa apapun. Maka adabnya ketika buka puasa, buka dulu. Taruhlah kurma ya. Taruhlah kurma, kita buka pakai kurma. Maka baca bismillah seperti biasa. Bismillah, terus makan kurma tadi. Terus baca zahaba dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Baiknya tidak menghabiskan makanan yang besar dulu. Manfaatkan waktu untuk doa dulu. Karena doa ketika buka puasa, kata Nabi SAW, doa yang mustajab. Maka hadap kiblat, angkat tangan, kemudian doa sesuai dengan hajat, baru kemudian lanjutkan makan. Ajarkan, kalau di rumah ibu-ibu ngajarkan anak-anak juga buka puasa, ajarkan seperti itu. Juga ada doa untuk orang yang memberi makan dan minum pada kita, kita doakan. Ini termasuk juga kalau ada yang senang traktir kita doakan orang yang traktir. Kalau di sini doa untuk orang yang beri kita makan buka puasa, Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani, di halaman 71. Kemudian ada doa buka puasa di rumah orang lain. Kita datang ke rumah orang lain buka puasa, di situ kita doakan aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Lalu 72 itu ada doa setelah salat witir. Apa doanya? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Di ucapan yang ketiga suaranya tambah keras. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Makin keras. Ini berarti tata cara baca zikir yang diajarkan oleh Nabi. Maka kalau kita mau baca zikir, kalau ada gerakan-gerakan tambahan, harusnya dari Nabi juga ada. Harusnya ada ajaran atau tuntunan dari Nabi SAW. Contoh, kita akan sebagian kita baca la ilaha illallah sambil geleng-geleng kepala, kanan kiri. Ini juga harusnya pakai dalil. Wong ini suaranya keras di bacaan ketiga, Nabi tunjukkan dalilnya. Maka kalau baca la ilaha illallah pakai geleng kepala, ya, itu juga harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, enggak perlu. Zikir yang paling baik itu zikirnya diam, tenang. Bahkan dengan lirih itu lebih bagus daripada dengan suara keras. Namun di sini Nabi contohkan, suara ketiga lebih dikeraskan. Baru ditambahkan dengan ada keterangan di halaman 73 bagian bawah. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Itu tambahan. Boleh diamalkan. Doa witir yang kedua, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Kemudian doa pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak perlu tambah kata karim. Allahumma innaka afuwun karim, enggak perlu. Karena riwayat tambahan karim, riwayatnya dhaif. Yang benar cuma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu alam bisawab. Selesai pembahasan dari Ramadan bersama Nabi SAW. Ditambahkan tadi dengan pelurusan berapa hal tadi? 15 ya. 15 hal yang terkait dengan puasa dan sholat tarawih dan itikaf di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang bertanya? Bapak ada yang lain langsung? Iya. Masalah kode puasa itu ketika dalam tahun kan dia masih sisa, jadi dia ingat ke tahun kedua. Itu apakah ada apa diperbolehkan kode di tahun kedua? Qadha, jadi ini tahun pertama dia punya utang. Tahun berikutnya ada yang dia kelupaan. Kalau lupa maka tidak masalah, tidak dikenai dosa. Innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastuqri'u alaih. Allah itu maafkan jika ada itu yang khata' keliru, ada yang lupa dan ada yang dipaksa. Maka dimaafkan, tetap dia qada puasanya. Bagi perempuan sebaiknya sholat tarawih di masjid berjamaah atau sholat tarawih sendiri di kamarnya atau di rumahnya. Afdolnya di rumah. Saya jawab afdolnya di rumah. Karena ditanya bandingkan dengan berjamaah di masjid atau
sendirian di rumah, walaupun sendirian di rumah di kamarnya sendiri lebih afdol. Pahalanya dapat 27 derajat atau tidak? Lebih daripada 27 derajat. Lebih daripada 27 derajat. Kok bisa? Wong Nabi SAW katakan sendiri dalam hadis riwayat Ahmad. Disebutkan hadis, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat untuk ibu-ibu itu adalah di bagian dalam dari rumahnya, paling dalam. Kalau di ruang tamu berarti masih luar. Cari yang paling dalam lagi, lebih tertutup. Makin dalam makin afdol, makin bagus. Maka pernah Ummu Humaid itu minta pada suaminya Abu Humaid As-Sa'idi, tolong bangunkan saya itu kamar sendiri yang saya khusus untuk sholat di situ. Karena dengar hadis Nabi SAW semacam ini. Maka ketika itu dia dibangunkan kamar. Selama dia itu hidup, dia sholat terus di situ sampai dia meninggal dunia. Tanda para sahabat wanita mempraktekkan sabda Nabi SAW semacam tadi. Namun di sini nanti ibu tinggal timbang-timbang, ya, sholat tarawih tadi ya. Kalau tadi dikatakan paling afdol itu di rumah, silakan ditimbang. Kalau di rumah jadi nggak konsen, diganggu anak, atau belum bisa sholat tarawih secara khusyuk karena boleh jadi mungkin nggak hafal banyak surat. Dan mungkin di masjid ada manfaat. Silakan pergi ke masjid, tidak masalah. Suami tidak boleh larang istrinya ke masjid ketika istri itu sudah meminta izin. Namun kalau dikatakan pahalanya lebih besar mana? Pahalanya lebih besar ketika di rumah. Apakah orang tua yang mengalami kepikunan, anak-anaknya membayar fidyah untuk puasanya? Iya, anak-anaknya bayarkan sesuai dengan jumlah hari yang nanti dia tidak mampu untuk melakukan puasa tadi. Bagaimana jika sudah dibayarkan dengan uang dan dibayarkan ke anak-anak yatim? Apakah harus diulang dengan pemberian makanan? Tadi dalam ayat Al-Baqarah 184 disebutkan apa? Dengan makanan apa dengan uang? Makanan. Maka baiknya diganti dengan makanan kalau sudah terlanjur dengan uang. Karena dituntut dengan tekstual, kita amalkan dengan tekstual. Gak usah ditakwil-takwil, ditafsirkan dengan penafsiran lain. Karena sini disebutkan makanan, tidak disebutkan uang, maka tetap berikan dengan makanan. Jadi diulang lebih baik, Bu. Bagaimana urutan yang sebaiknya dilakukan saat berbuka puasa supaya bisa mengamalkan sunnah-sunnah lain sekaligus? Menjawab azan. Bisa nggak sambil makan jawab azan? Insya Allah masih bisa lah. Masih bisa ya? Masih bisa. Berdoa setelah azan. Baca doa berbuka. Mendahulukan kurma atau air dulu atau minum. Sudah, kita mulai dari berbuka puasa dulu. Dikarenakan berbuka puasa di awal waktu lebih afdol. Jadi buka, batalkan puasanya. Terus ketika itu kita baca doa zabat dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Azan selesai, baca doa setelah azan. Sambil dengar azan tadi juga jawab azan. Letakkan doa tadi yang dikatakan doa mustajab ketika berbuka puasa, letakkan juga setelah azan. Karena dia dapat dua keadaan. Karena doa setelah azan juga makbul, terkabul. Doa ketika berbuka puasa juga terkabul. Jadi jadikan itu di belakang saja. Jadi dia baca doa setelah azan dulu, baru kemudian baca doa sesuai dengan hajat yang diinginkan. Bagaimana hukumnya beritikaf di masjid bagi wanita? Ibu-ibu boleh itikaf di masjid dan syaratnya memang di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Dalam surat Al-Baqarah 187 disebutkan dan engkau melakukan itikaf itu di masjid. Maka syarat itikaf itu harus di masjid, termasuk untuk wanita juga. Maka silakan pilih waktu itikaf yang penting terpisah dengan laki-laki. Dan ketika itu baiknya minta izin pada suami ketika berangkat atau ditemani suami ketika itu lebih afdol. Bagaimana kalau masih punya utang puasa tahun lalu? Tetap diqadha. Jika keluar sampai Ramadan berikutnya, ini sampai Ramadan besok ini belum terlunasi dan tidak ada uzur. Kalau ada uzur nggak masalah, dia lanjutkan lagi setelah Ramadan ini. Namun kalau tidak ada uzur, sebenarnya bisa dia itu bayar segera. Cuma utang 2 hari yang tersisa dia tunda lagi, padahal masih 10 hari lagi menjelang Ramadan. Dia nggak ganti puasanya tadi, maka dia punya kewajiban tambahan.
tambahkan dengan bayar fidyah dari 1 hari tadi yang dia tunda puasanya. Coba dilihat nanti di halaman saya hilangkan memang materinya dalam ini karena ini buku ringkas ya ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian ya. Ini buku ringkas sehingga tidak lengkap bahasannya. Kalau dapat tahun lalu saya punya buku panduan Ramadan, situ dibahas lengkap. Saya sengaja ini buat ringkas biar dicetaknya lebih banyak karena ini dibagi gratis. Ini buku panduan Ramadan, ini lebih lengkap. Intinya tadi, kalau tunda qada puasa padahal tidak ada uzur, maka setelah Ramadan dia wajib ganti puasanya plus tambahan fidyah. Misalnya utangnya 10 hari sisa, maka dia ganti puasanya 10 hari. Terus dia tunaikan juga 10 fidyah. Dia tunaikan lagi 10 fidyah. Ada fatwa para sahabat tentang hal ini. Dan baiknya seperti itu, tambahkan fidyah lagi. Bila saat sahur kita niat puasa, sunnah Senin Kemis, lalu saat siang hari baru teringat hendak mengkodok puasa, bolehkah kita ganti niat puasa tadi dengan kodok puasa? Tidak boleh di tengah-tengah. Niat kodok puasa harus di malam hari karena puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari. Kalau puasa wajib tidak bisa. Sehingga tetap lanjutkan puasa Senin Kemisnya lagi. Pada bulan Ramadan setan dibelenggu. Kenapa banyak orang yang masih tidak berpuasa di Ramadan? Bahkan banyak yang sengaja makan di depan orang yang berpuasa. Saya sebutkan pembahasannya ada di buku Mutiara Nasihat Ramadan. Buku ini juga sudah habis nih. Mungkin nggak di bulan puasa ada yang berbohong? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin nggak ada yang gosipin orang? Di grup WhatsApp ada nggak? Ada juga. Berarti faktor untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan yang pertama, belum tentu itu setan. Maka jangan terus-menerus mengkambing hitamkan setan. 1. Kemudian yang kedua, yang namanya maksiat itu bisa terjadi di bulan Ramadan juga dikarenakan puasa tidak dilakukan dengan benar. Maka para ulama yang katakan setan masih bisa bekerja ketika itu dan goda kita itu dikarenakan karena puasanya tidak benar. Dia tidak jalankan rukun-rukun dengan baik, dia tidak jalankan sunnah-sunnah puasa dengan baik, dia tidak tahan dirinya dari maksiat, sehingga tetap juga ada kemungkinan setan ganggu ketika itu. Sehingga ya tidak selamanya tadi setan ini disalahkan. Terus yang ketiga, dikatakan oleh para ulama, setan yang dimaksudkan diikat di sini setan yang punya pasukan yang banyak. Sedangkan setan-setan kecil masih berkeliaran. Sehingga itu jadikan alasan kenapa walaupun setan diikat ketika masuk bulan Ramadan, tetap masih ada yang berbuat maksiat. Masih ada juga yang tidak berpuasa. Di bis-bis masih banyak yang makan di tengah orang-orang yang berpuasa. Sholat rawatib di asar boleh dikerjakan. Tadi saya sebut rawatib atau tidak? Tidak ya. Bisa dikerjakan 2, bisa dikerjakan 4. Namun kalau ba'diyahnya tidak. Itu khususnya Nabi SAW. Kecuali kalau mengqadha sholat rawatib zuhur. Amalan apa yang diterima nantinya dan bagaimana kita mengetahui matahari tenggelam bila kita berada dalam gedung yang tidak dapat melihat matahari, yang tidak dapat melihat matahari tenggelam? Karena saya masih bingung dengan masalah sholat rawatib asar, baik amalan dan waktunya. Ingin dikerjakan sholat rawatib asar tapi masih kurang paham. Tadi sudah disebutkan rawatib asar tidak disebut rawatib, namun boleh dirutinkan. Namun ini tidak masuk dalam 12 rakaat rawatib dalam sehari. Kalau memasukkan 4 rakaat tadi jadinya 16 memang. Sebagian ulama masukkan 16 jadinya. Namun baiknya 12 tadi. Kemudian asarnya tadi rawatibnya atau dikatakan qobliyahnya bisa lakukan 2, bisa dilakukan 4 sebelum asar. Pada waktu dulu selama hamil, ini sebelum mengenal salaf,
menyusui 2 anak. Saya masing-masing sampai 3 tahun lebih. Usia anak saya tidak berpuasa, dan ketika usia anak saya seperti itu saya tidak berpuasa dan belum mengqadha puasa. Bagaimana ya Ustadz nasihatnya untuk saya agar tidak menjadi dosa atau hisab saya kelak? Saya memiliki penyakit mah. Tapi bismillah, insya Allah doakan supaya saya bisa menyelesaikan utang puasa tadi. Kalau ini kesempatannya cuma setelah Ramadan berarti, maka setelah Ramadan nanti utang yang ketika hamil dan menyusui tadi baiknya ditunaikan, tidak ditunda-tunda lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan memberikan kekuatan dan jauhkan dari penyakit yang memberatkan dari maknya tadi. Apa hukumnya bagi akhwat untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di rumah sudah? Apakah benar ada hadis yang mengatakan menunda 2 waktu sholat setelah bersih dari haid untuk memastikan bahwa kita benar-benar bersih? Kalau menurut pendapat kami ibu-ibu sekalian, untuk haid ini dilihat sudah punya kebiasaan atau belum. Kalau sudah punya kebiasaan maka yang jadikan patokan kebiasaan. Misalnya 1 sampai tanggal 6, tanggal 1 sampai tanggal 6 kebiasaannya. Tanggal 15 muncul lagi namun cuma 1 jam. Kebiasaannya muncul lagi tanggal 1 sampai tanggal 6. Maka yang tanggal 15 ini tidak dianggap haid. Itu namanya darah istihadah. Namun yang masalah itu kalau ibu-ibu itu menggunakan berbagai macam alat untuk KB. Ya, untuk menjarangkan keturunan. Ya, untuk menunda kehamilan. Nah, ketika itu punya efek haidnya dalam setahun itu bahkan mungkin tidak pernah terjadi atau cuma sebentar saja. Maka saat itu tidak punya kebiasaan, maka yang dijadikan patokan adalah warna darah. Kalau yang keluar itu darah haid, meskipun flek nanti dilihat itu memang ciri-cirinya seperti itu atau tidak, maka kita hukumi haid. Kalau bukan ciri-ciri haid, maka tidak kita hukumi darah haid. Maka dilihat dari ciri-ciri kalau tidak punya kebiasaan. Terus ditanya di sini apakah mesti nunggu? Wallahu alam, kalau di sini di luar kebiasaan, maka ketika darah berhenti, maka dikatakan darah haidnya itu selesai. Meskipun cuma 1 hari. Namun kalau sudah punya kebiasaan, baiknya nunggu dulu sampai sesuai dengan kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Ana mau tanya, Ana pernah dengar bahwa penentuan subuh Indonesia umumnya lebih cepat 20 menit dari waktu fajar shadiq. Bagaimana mengenai hal ini? Saran saya, baiknya tetap manut saja sama jadwal yang sudah ada. Insya Allah kita percaya pada Kemenak yang membuat aturan ini dan hasil perhitungan hisab yang ada untuk masalah jadwal tadi, dan insya Allah bisa jadikan patokan. Ini jadi patokan untuk sholat, itu bisa dengan yakin, bisa dengan zon. Yakin artinya lihat langsung. Kita sekarang apalagi di kota besar seperti ini tidak bisa lihat langsung fajar shadiq bagaimana. Kecuali kalau bapak ibu-ibu naik pesawat bisa lihat fajar shadiq. Namun kalau di tempat seperti ini ada gedung-gedung yang tinggi lagi di sekeliling kita, maka sulit untuk melihat fajar shadiq. Sehingga jadi patokannya itu zon, perkiraan. Perkiraannya itu bagaimana? Ya perkiraannya dengan jadwal sholat yang sudah ada di tengah-tengah kita. Bisa jadi patokan waktu itu. Itu lebih aman daripada kita nganggap ini telat 20 menit, malah nantinya ini juga belum pasti juga. Mendingan yang sudah ada, jadwal yang sudah ada itu yang dijadikan patokan. Wallahu a'lam. Untuk ibadah sholat yang digunakan kalender Hijriyah atau kalender Yahudi, kalender Masehi, ya, yang dijadi patokan untuk jadwal sholat itu pakai jam. Kalau puasa itu baru pakai kalender bulan. Ya. Ini saya kurang paham pertanyaannya. Kalau Mekah menetapkan hari Kamis awal Ramadan, NKRI menetapkan hari Rabu awal Ramadan, mana ketetapan yang harus kita ikuti? Ikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi Bapak? Tanya langsung. Ya. Niat i'tikaf. Kalau niat cuma i'tikaf Ramadan, masuk ke masjid saya niat i'tikaf, sudah masuk niat dalam hati saja. Namun kalau nazar harus diniatkan ini 1 malam. Kalau memang nazarnya 1 malam maka selesaikan 1 malam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini, dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang lainnya nanti ba'da Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, menjadikan insan yang mendapatkan ampunan, mendapatkan berkah dan keselamatan dari siksa neraka, dan mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan keistiqomahan sampai Ramadan nanti berakhir. Demikian dan kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.